Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para pejuang UTBK 2022. Gimana kabarnya? Gimana persiapan untuk UTBK-nya nih? Tanggal 17 udah di depan mata teman-teman semua ya. Oke, di video kali ini Kak Sugeng akan menginformasikan 4 kesalahan yang membuat nilai UTBK 2022 rendah. Nah, jadi jika teman-teman suka dengan konten-konten seperti ini, silakan teman-teman yang belum subscribe dulu channel ini, aktifkan loncengnya ya. Karena setiap hari Kak Sugeng akan upload tentang info terkait UTBK, juga soal-soal untuk menambah kalian dalam latihan soal UTBK-nya. Oke ya teman-teman ya. Jangan lupa juga teman-teman like video ini, terus nanti teman-teman komentar, apapun itu bebas ya teman-teman, karena kalau banyak komentarnya, banyak yang like, nanti direkomendasikan oleh YouTube. Oke? Makasih ya teman-teman yang udah support channel Kak Sugeng. Yuk semangat yuk teman-teman ya. Langsung aja kita bahas di 4 kesalahan yang membuat nilai UTBK 2022 rendah. Nah, yang pertama itu adalah kalian tidak lengkap membawa perlengkapan pada saat ujian UTBK 2022. Hati-hati teman-teman ya. Kalau teman-teman nggak lengkap, hati-hati, bisa saja teman-teman nanti didiskualifikasi, bahkan tidak boleh ikut ujian. Oke? Nah, hal apa aja sih di sini Kak Sugeng udah melis ya yang harus teman-teman bawa nanti ketika pas pelaksanaan UTBK. Tentu yang pertama, kartu peserta UTBK ya, di print A4 boleh gitu kan, yang kecil aja, dan 2 lembar. Ya, 2 lembar itu kan ada yang jadwal dan juga kartu pesertanya kan, kayak gitu ya. Oh, BTW Kak Sugeng juga udah ngasih di video sebelumnya ya teman-teman ya. Nah, ini dia teman-teman ya, konten sebelumnya Kak Sugeng juga udah ngebuat ya tentang unboxing perlengkapan wajib hari H peserta UTBK. Silahkan tonton kalau mau lebih jelas ya. Nah, di sini Kak Sugeng penegasan aja. Berarti yang kedua yang harus kalian bawa adalah fotokopi SKL, surat keterangan lulus, atau suket kelas 12. Sebenarnya ini opsi aja. Kalau misalnya dulu kan SKL-nya belum ada, jadi LTMPT bilangnya suket kelas 12. Tapi kalau teman-teman udah ada SKL, ya udah SKL aja. Tapi ini bebas, sama aja dia. Bagi yang gap year harus menggunakan ijazah ya teman-teman ya. Teman-teman harus dibawa nanti nih. Tentu yang telah dilegalisir, karena ini nanti dianggap asli. Harus cap basah teman-teman. Jangan lupa masukin foto juga. Ini lebih jelasnya di sini kok, di video ini teman-teman ya. Tentu nomor 3 adalah kartu identitas. Nah, kartu identitas ini bisa teman-teman pilih mau KTP, mau SIM, mau kartu pelajar ya. Kalau belum punya KTP silakan pakai SIM. Kalaupun belum punya SIM ya udah kartu pelajar aja. Masa nggak punya kartu pelajar kan? Nah, ini identitas aja teman-teman ya. Kemudian buat jaga-jaga teman-teman bawa foto 4x6 ya. Jaga-jaga aja sebenarnya ini ya. Tentu ada masker, hand sanitizer, ini prokes ya, gak apa-apa. Sebenarnya udah disediakan di pusat UTBK-nya masing-masing. Hanya saja kita ya kalau mau bawa aja. Toh baik kan, ini untuk prokes juga. Kemudian yang ke-6 ada alat tulis, bisa pensil, pulpen, penghapus. Ini juga buat jaga-jaga ya. Kalau misalnya tidak disediakan, bawa aja kan. Nah, tentu yang terakhir yang paling penting adalah sertifikat vaksin booster ya teman-teman. Tapi ini nggak semua pusat UTBK ya, tergantung pusat UTBK-nya. Ada yang mewajibkan vaksin 3, ada yang enggak sebenarnya. Silahkan aja teman-teman cek yang mana yang harus vaksin booster ya teman-teman ya. Oke, kita lanjut ke yang kedua. Nah, yang kedua adalah teman-teman melanggar aturan yang telah ditentukan oleh LTMPT. Nah, kalau teman-teman melanggar aturan yang telah ditentukan LTMPT, tentu akibatnya akan didiskualifikasi ya. Jadi udah aja didiskualifikasi. Nanti teman-teman nggak dapat skor juga nih UTBK-nya. Misal teman-teman ikut, cuma teman-teman nanti tidak dapat hasil UTBK-nya, itu tandanya teman-teman didiskualifikasi. Oke, apa aja poin-poinnya? Poin-poinnya itu adalah tentu di sini teman-teman tidak hadir tepat waktu ya, karena sudah ditentukan ya teman-teman waktunya jam berapa. Katanya kan 1 jam sebelum pelaksanaan itu teman-teman harus hadir ya, 1 jam nih, 1 jam sebelum. Oke. Yang kedua, tidak membawa berkas saat ujian. Nah, berkas yang dimaksud adalah yang tadi, perlengkapan tadi teman-teman tidak membawa ya. Yang ketiga, curang. Nah, ini nih
curang ini teman-teman ada yang membawa yang tidak dibolehkan ya. Jadi kan ada yang kata LTMPT gak boleh bawa kalkulator, gak boleh bawa HP, gak boleh bawa catatan gitu kan, gak boleh bawa jam tangan misalnya. Ya teman-teman jangan gunakan ini, ya udah kita nyari aman aja. Boleh bawa jam, nanti pas masuk dibuka aja. Kenapa? Karena jam tangan itu nanti suka ada yang ada kalkulatornya kan tuh. Biasanya kalau pengawasnya jeli itu pasti jamnya harus dilepas. Oke. Yang keempat, foto dan identitas itu berbeda. Jadi kan apa sih fungsinya foto, apa sih fungsi identitas? Nah ini untuk menghindari joki teman-teman ya. Jadi kalau misalnya dilihat, waduh fotonya beda nih dengan yang asli, oh berarti ini hati-hati, lihat identitasnya kan. Nah itulah fungsinya sebenarnya ya teman-teman. Jadi hati-hati teman-teman, jangan pakai joki nih. Oke, yang kelima adalah menyalin soal. Nah ini nggak boleh ya, memfoto soal, memvideo gitu kan. Nah ini tidak boleh, karena kalau ketahuan akan didiskualifikasi. Tentu yang terakhir yang tidak bisa kita kontrol adalah terkonfirmasi positif mamang COVID. Nah ini, nah bisa jadi teman-teman pas hari H misalnya teman-teman, ini amit-amit ya COVID misalnya, ya itu sebenarnya nggak bisa kita kontrol, tapi ya mau gimana lagi kalau terpapar COVID. Tentu misalnya ada kebijakan lain dari pihak LTMPT, mungkin teman-teman ikutan ujian susulan gitu, bisa jadi. Silakan aja teman-teman nanti lapor saja gitu ya teman-teman ya. Lanjut teman-teman ya, yang ketiga, tidak memperhatikan hal-hal kecil menjelang UTBK. Nah sekarang kan udah bentar lagi UTBK ya teman-teman ya. Jadi teman-teman harus memperhatikan hal-hal kecil, sekecil apapun ya. Jangan sampai hal-hal kecil ini ngebuat teman-teman gak lolos UTBK. Nah apa itu? Sebenarnya Kak Sugeng ada statement nih. Misalnya teman-teman nilai TO-nya udah gede, oh pokoknya auto lolos deh gitu ya. Pokoknya auto lolos. Tapi, nah di sini ada tapinya. Jika teman-teman melakukan ini, nah, hati-hati aja ya. Misal teman-teman gugup dan tidak fokus saat ujian, maksudnya kena mental. Teman-teman udah try out, nilainya gede, tapi ketika ujian teman-teman gugup ya, dan tidak fokus saat ujian ya. Silahkan teman-teman, ini hati-hati. Jangan sampai ini ngebuat teman-teman jadi tidak lolos ya. Yang kedua, terlambat datang ya. Terlambat datang ini misalnya teman-teman lebih dari 30 menit. Jadi kalau udah lebih dari 30 menit biasanya nanti tidak dibolehkan masuk oleh panitianya teman-teman ya. Jadi hati-hati, ini manajemen time management itu harus teman-teman lakukan ya. Nomor 3, tidak survei lokasi dan ruang ujian H-1. Nah ini, bisa jadi teman-teman yang tidak survei lokasi, tidak melihat ruang ujiannya di mana, ketika hari teman-teman datang langsung teman-teman riwuh kemana-mana. Waduh, tempat aku di mana, ruangannya di mana. Bisa jadi teman-teman nanti telat, belum teman-teman pusing, belum capek ya. Jadi Kak Sugeng saranin teman-teman H-1 atau H-2 lah ya, teman-teman datang ke lokasi, lihat ruangannya di mana, minimal sampai di ruangannya ada di mana sih gitu kan. Jadi udah, itu buat patokannya. Gitu ya, ini hati-hati nih. Nomor 4, menunda nyiapin berkas. Jadi teman-teman, berkasnya juga cuma itu doang gitu kan. Jadi tidak disiapin, udah nanti aja hari H SKS gitu kan. Jangan ya teman-teman ya. Kak Sugeng saranin masukin aja dalam satu map biar nanti rapih teman-teman ya. Yang kelima, tidak menggunakan pakaian sesuai aturan. Nah ini bisa jadi teman-teman nanti dikeluarkan nih, nggak boleh masuk gitu kan. Nah nanti di slide selanjutnya akan dibahas ya, ini tentang penggunaan pakaian. Dan yang keenam adalah tidak tenang dan tidak berdoa. Oke, ini teman-teman harus tenang dan tetap ya berdoa. Ini biasanya teman-teman bilang itu kan jalur langit ya teman-teman ya. Oke, terus teman-teman harus berikhtiar dan juga tetap berdoa. Oke, ini yang ketiga dan yang terakhir ya teman-teman ya. Teman-teman tidak membuat strategi jawab soal ya, ini teman-teman ya. Jadi sebenarnya orang pintar itu bisa aja kalah dengan orang yang berstrategi gitu ya teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman pintar punya strategi, oh itu lebih bagus, ideal itu. Nah Kak Sugeng udah
membuat konten-konten ya tentang misal yang pertama pahami prioritas dan pembobotan nilai UTBK. Silakan teman-teman scroll aja di video Kak Sugeng ya, nanti ada video ini 7 hari yang lalu. Ada juga 4 tips dapat skor 1000 ya pengetahuan kuantitatif. Tentu ini 12 hari yang lalu 43.000 yang nonton, dan di sini 3 strategi terbaru nembak jawaban UTBK. Nah, ini ada 234.000 1 bulan yang lalu. Silahkan teman-teman tonton ini ya. Ini berguna banget kayaknya. Oke, apa aja sih strateginya sebenarnya? Oke, Kak Sugeng akan jelaskan. Yang pertama, teman-teman, manfaatkan IRT ya, item response theory ini. Dengan apa caranya? Dengan memaksimalkan semua soal itu harus dijawab ya. Setidaknya ya 1-2 soal nggak kejawab, tapi usahakan semua dijawab ya teman-teman. Itu saran dari Kak Sugeng. Kenapa? Karena ya di sini tidak ada nilai minus ya. Jadi UTBK itu kan nanti menggunakan sistem IRT, akibatnya nggak ada nilai minus. Jadi ya banyakin aja deh soal yang dijawab teman-teman ya. Misalnya teman-teman di sini buat strategi jawab benar dulu nih pada UTBK. Misal materi-materi yang yang bobotnya besar ke jurusan yang kamu pilih. Nah, agar membantu peluang lolos juga besar gitu ya. Jadi, teman-teman buat strategi jawab benar itu ya, jawab soal benar itu pada materi-materi yang bobotnya besar. Ada di mana nih? Ini itu ada di ini, teman-teman. Ada di video ini nih. Kak Sugeng udah jelasin, jadi nggak bakal Kak Sugeng ini lagi ya. Misalnya kedokteran, teman-teman harus gede di biologi, kimia, ada di sini ya. Silakan tonton dulu ya video ini. Nah gitu ya, jadi kalau udah tahu nanti teman-teman enak belajarnya ya. Oke, itu teman-teman untuk 4 strategi, maksudnya 4 kesalahan teman-teman bisa nggak lolos UTBK. Oke, yang terakhir teman-teman di sini sebenarnya bonus ya. Nah, jadi di sini ada rekomendasi outfit UTBK 2022. Di sini ada cewek itu ya bisa teman-teman gunakan ini nih. Pokoknya ada kemeja berkerah, boleh pakai celana kayak gini, boleh juga ini rok lebih bagus sih kalau pakai rok, dan ini kalau yang berhijab ini ya. Nah, kalau cowok nggak ribet sih, bisa juga pakai polo, oke, bisa juga pakai kemeja, boleh panjang, boleh pendek sebenarnya ya. Ini panjang pendek boleh aja gitu. Yang penting Yang penting nyaman teman-teman. Jangan ya nyaman ya. Yang penting nyaman. Kenapa? Karena nanti kita 3 jaman lah ya UTBK itu. Jadi kalau nggak nyaman itu bisa berabe teman-teman ya. Oke, segitu dulu untuk video kali ini. Semoga bermanfaat. Share ke teman-teman yang lain. Sampai ketemu di video selanjutnya.